Arti Ahmad. Ti, apa kabar Arti? Oh, baik. Ini nggak serius-serius kan maksudnya? Kamu serius Arti? Enggak sih, aku Nggak. nggak terlalu suka serius. Ya udah, kira-kira kamu mau aku bertanya apa biar nggak serius? Ya aku nggak tahu apa yang mau ditanyakan, cuman kan apakah kita perlu yang terlalu serius untuk saat ini, sedangkan keadaan udah bikin pusing kan kayak gitu. Kenapa kamu pusing Arti? Kamu sebagai penulis, juga melukis juga. Semakin dewasa kan kita selalu dihadapkan dengan banyak hal yang bikin pusing nggak sih? Apa tuh? Meskipun kita bisa survive ya banyak hal, untuk hal-hal yang nggak kita mengerti juga kadang sering kita alamin kan, kayak gitu. Cuman ya banyak hiburan, cuman untuk aku pikir untuk di saat ini pandemi dan lain sebagainya itu kan bawa imbas yang sangat sangat besar gitu ya. Dia benar-benar mengubah pola hidup kita. Seperti sekarang kita harus pakai masker dan lain sebagainya, itu kan membawa dampak psikis juga kan sebenarnya, mau disadari atau enggak kan kayak gitu kan, bahwa sebenarnya kayak gini pun kan kita terbatas kan, ada waktu kita pengap dan lain sebagainya, itu kan ada mengundang satu rasa stres tersendiri sebenarnya tanpa kita sadari tiap hari kalau kita pakai masker. Tapi ternyata saat ini kan itu jadi kebutuhan dan pola hidup yang baru kan kayak gitu kan, yang entah sampai kapan. Itu kan dampak-dampak psikis yang seperti itu kan, hal-hal yang kelihatan kecil tapi kemudian dampaknya kan besar di setiap orang saat ini kan kayak gitu. Jadi kemudian misalkan kamu menulis atau melukis itu bisa melepaskan nggak ketegangan-ketegangan itu? Atau enggak? Beberapa waktu lalu kalau untuk melepas ketegangan sih cukup diselamatkan oleh melukis. Jadi melukis itu kan kita main warna. Jadi dari kecil aku udah menggambar, dari TK aku udah menggambar, cuman melukis itu di atas kanvas baru beberapa waktu lalu, ketika awal-awal pertengahan tahun kemarin, ketika pandemi bener-bener kayak menyekap kita kan, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ngapa-ngapain, lebaran juga nggak bisa pulang dan lain sebagainya. Itu jadi harus perlu pelampiasan, makanya mulai melukis. Yang awalnya belum pernah melukis sama sekali, waktu itu aku melukis, meskipun menggambar terus main cat warna bukan hal baru kayak gitu. Cuman untuk cat main di akrilik dan kanvas itu emang bener-bener baru beberapa waktu lalu aja sih. Kalau dari dulunya kan cuman cat air kayak gitu kan, terus krayon pastel dan lain sebagainya. Tapi sekarang bener-bener ternyata ada melukis itu bisa melepaskan ekspresi kita kan. Nah, ketegangan-ketegangan yang tidak bisa dilepaskan lewat menulis itu bisa dilepaskan lewat warna-warna kayak gitu. Ada sesuatu hal yang ekspresif bisa keluar tanpa kita sadari, itu biasanya langsung nanti agak enjoy. Beda nggak, Ti, pelepasan kamu ketika kamu menulis dengan melukis? Sensasi yang kamu lepaskan? Melukis sama menulis itu sebenarnya kalau menurutku ya, itu polanya hampir sama. Ya ini bukan satu hal yang harus dibenarkan atau disalahkan, tapi itu menurutku kayak gitu. Karena ada konsepnya, aku mau nulis apa itu kan ada konsepnya lebih dulu kan. Itu meskipun itu fiksi, terus nanti alurnya mau gimana, ceritanya ini isinya gimana, itu udah ada. Lah melukis itu juga seperti itu. Ketika belum melukis itu akan mikir dulu, ini nanti mau melukis apa kayak gitu, polanya gimana, meskipun kemudian lukisan itu jadinya beda-beda kan. Ada teknik yang kayak aku ambil contoh ini, yang ini kan teknik dia menggunakan teknik lelehan, jadi kayak warnanya semua itu ngeblend. Jadi ini memadukan beberapa warna kayak gitu, makanya ini meleleh. Jadi ini teknik yang kayak gini itu biasanya untuk satu warna ke satu warna yang lain itu harus sama-sama basahnya. Jadi nggak perlu nunggu kering karena dia akan susah ngeblend. Jadi ini salah satu teknik yang, nah kalau ini kan ini penggunaan palet.
Itu apa? Ini lukisan juga tapi menggunakan pisau palet. Kalau ini kan bener-bener pakai kuas, aku nggak pakai palet. Jadi ini pakai palet kan teksturnya beda sama yang itu, kayak gitu. Jadi ada dua apa ya, dua hal yang berbeda. Kalau ini lebih ekspresif sebenarnya dibandingkan dengan itu. Kalau itu kan kita udah ada jaketnya sufisme dan lain sebagainya kan, udah kelihatan banget ya. Cuman emang ada unsur-unsurnya. Kenapa ini ada bulan pakai dengan warnanya gold, kenapa topinya kalau biasanya merah. Terus aku punya lukisan satu yang kayak gini, cuman ini dari belakang kayak gitu kan, itunya lebih ke topinya merah bukan gold kayak gitu. Ini yang terjual kan, Tih? Ini terjual, dibeli oleh seseorang teman baik karena dia katanya jatuh cinta pertama kali waktu lihat ini, dan ini dimiliki oleh Anta Kusuma. Wah, makasih loh, Tih. Ini bagus banget, Tih. Tih, waktu kamu, kita nanti ngebahas itu ya, Tih. Yang ini, Tih. Oke. Waktu kamu ngelukis ini, Arti, kan berbeda ya ini ya? Iya, berbeda. Lukisan ini dan itu. Dengan itu ya, baru ini. Itu ada juga kamu sisipin makna ya, pasti ya kemungkinannya. Kenapa kamu kemudian menerapkan metode lelehan di sini, basahan yang bercampur? Aku metode ini sebenarnya bukan metode yang baru yang pernah aku lakuin ya, tapi dulu aku sukanya menggunakan cat air, karena cat air itu kan basahnya agak lebih lama dibanding dengan cat akrilik. Cat akrilik itu kan dia ada unsur plastiknya gitu kan ya, jadi dia lebih cepat kering dibandingkan cat air. Kalau cat air biasanya memang penggunaannya seperti itu, di blend beberapa warna sampai akhirnya ya menyatu. Terus waktu itu ternyata unsur warna itu kan hampir sama semua kayak gitu kan. Jadi ternyata bisa di blend dan ternyata memang ada unsur-unsur kayak apa ya, kita kalau udah jadi ini kita nggak boleh nyentuh ya. Yang harus dilakukan ke lukisan yang udah jadi itu adalah kita tidak diperbolehkan menyentuh, karena khawatirnya tangan kita kotor terus Atau basah? Ya kotor basah itu kan bisa habis makan apa nggak tahu, kita nyentuh itu lukisan bisa rusak. Kayak gitu. Nah ini ada unsur-unsur warnanya apa kan kita nggak tahu kan. Ini kenapa ada warna bisa jadi, karena ada beberapa warna yang ngeblend jadi satu. Kayak gitu. Terus ini lihat bajunya dengan tangannya kenapa ini meleleh dan lain sebagainya. Iya. Ini kan Darwis ya. Nah kalau itu apa tuh, Tih? Ini sebenarnya ada ya, kalau sekilas ini kayak laki-laki sebenarnya. Iya. Enggak, ini sebenarnya perempuan, karena perempuan selalu tidak identik dengan rambut panjang kan sebenarnya. Jadi ini perempuan sedang memunggungi kayak gitu madep belakang. Terus ini waktu itu ingin aja pakai palet, pakai pisau palet kayak gitu. Nah ini unsurnya juga sebenarnya blend warna tapi lebih warna timbul kayak Ini gitu. kalau ini sudah terjual? Ini kecil sekali, ini waktu itu tidak ditujukan untuk dijual. Aku kan jarang sekali jual-jual lukisan. Kalau ada teman yang itu bisa dimiliki ya bisa aja kayak gitu. Cuman kalau untuk ini waktu itu cuman iseng aja pengen sih. Kalau menggambar dengan kayak gini, terus kenapa kulitnya warnanya kemerahan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Ya udah diekspresin aja. Jadi di dalam sana, di dalam ruangan sana tuh ada berapa lukisan, berapa karyamu kira-kira? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, aduh cukup banyak ya. Jadi ada yang besar kayak gini nih. Ini salah satu yang besar 50 kali 70. Jadi setengah meter, lebih kali setengah meter kayak gitu kan. Terus ada 50 kali 60, terus yang seukuran sama ini ada lukisan yang Semar yang baru itu ukurannya segini juga. Jadi ini untuk ruang kanvas ini cukup luas sih, cukup besar kayak gitu. Dan itu nggak semuanya dijual atau kalau memang ada yang tertarik bisa? Kalau yang ada yang tertarik sih boleh aja, karena memang ruang di kamar kos juga terbatas kan. Maksudnya nggak bisa menampung semua lukisan juga. Jadi kalau yang besar-besar kayak gini keluar itu lebih lega dan bisa diganti dengan lukisan yang baru kayak gitu. Karena emang keterbatasan ruang, terus
itu kamar-kamar yang kemudian menjadi tempat menulis, melukis dan lain sebagainya, kamar kos kayak gitu. Lah untuk ukuran ini kan ini cukup besar ya, ada berapa kayak gitu. Jadi ada yang bener-bener full, ini sebenarnya full apa namanya, full akrilik juga, meskipun yang putih ini ada lapisannya kayak gitu. Ya. Nah, arti gimana kamu membagi waktu antara melukis atau nyeket atau apapun, aku kan nggak tahu ya, sama menulis, dan kamu juga ini kan arti juga menjadi staf di sebuah toko buku kan di kota gede. Sebenarnya aku tipe yang sangat santai, dalam artian santai dalam hal melukis atau menulis kayak gitu, karena tidak memiliki keterikatan dengan apapun. Cuman memang ada naskah-naskah yang harus diselesaikan kayak gitu, terus naskah-naskah yang harus misalnya dari editor dan lain sebagainya, itu akan beda lagi. Tapi untuk proses menulis itu biasanya tidak ada tenggat waktu dan lain sebagainya, jadi bisa dilakukan kapan aja kayak gitu kan. Ketika ada yang nanya apakah tiap hari aku nulis, itu enggak. Jadi tiap hari aku tuh nggak nulis. Ketika capek ya aku lebih milih tidur kayak gitu. Melukis adalah di sela-sela itu. Tapi kalau ada benar-benar ingin melukis, maka waktu itu yang melukis, harus beli kanvas dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tapi kalau nggak, biasanya nggak sih. Bukan tipe yang harus kayak gitu dalam hal berkarya. Makanya melukis juga nggak sering-sering melukis, terus nulis juga cerpen itu 1 bulan palingan sekali. Jadi 1 bulan hanya bisa jadi 1 cerpen kayak gitu, nggak masalah sih. Cuma yang penting proses itu dinikmatin aja kayak gitu. Kan tadi aku minta Arti, buku-bukumu juga dong, tapi kamu nggak mau keluarin tuh kenapa? Pertama nggak terlalu banyak buku yang di sini ya, karena kan aku koleksi buku nggak terlalu banyak di kos. Karyamu maksudnya? Ya hanya ada beberapa, dan itu aku pikir nggak lengkap. Jadi aku tuh bukan di rumah ada, tapi di sini nggak ada. Misalnya kayak Sunyi dari Sumirah gitu aku nggak bawa dan lain sebagainya kayak gitu. Ya udahlah, karena ini kita obrolan santai kan ya, nggak ada keharusan. Ya, Sunyi di Dada Sumirah itu aku sedikit baca dalam perjalananku di dalam kereta Arti, dan itu kan ada settingan kayak di Jakarta ya. Ya, jadi memang Jakarta. Kamu itu settingan, maksudnya kamu memang pernah tinggal lama? Sebenarnya enggak. Karena itu ada detailnya, detail sekali. Nggak tinggal lama, cuman aku pikir 2 mingguan waktu itu ya. 2 mingguan ada ya, nggak kelihatannya nggak ada. Cuman kan gini ya, untuk melihat situasi itu kan kita nggak harus tinggal berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kita hanya perlu tinggal benar-benar masuk ke tempat itu, ke gang daerah Pondok Kopi dan lain sebagainya. Itu kan memang kalau yang pernah tinggal di Jakarta dia akan tahu, oh ya emang polanya seperti itu gitu kan. Paving block ketika masuk, atau rumah-rumah petanya kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi itu ada mungkin kurang 2 mingguan aja sih di sana, terus ngeliatin keadaannya gimana. Terus waktu itu aku nggak tahu kalau sekarang ya, waktu itu Rawamangun itu sempat banjir kayak gitu, yang mau ke arah Jatinegara kayak gitu. Itu kayak diperhatiin aja, oh kayak gini ya polanya. Terus bagaimana menangkap. Jadi ketika aku ke stasiun untuk, ini sebenarnya bukan hanya untuk menulis novel, tapi untuk menulis cerita pendek pun bisa dikeluarin kayak gitu. Misalnya ketika satu hari berapa tahun lalu gitu, aku di Gambir. Terus di Gambir kan kita bisa ngopi itu di Kopi Tiam atau di mana. Terus akhirnya waktu itu aku ngopi di Kopi Tiam, dan itu suasananya itu harus ditangkap kayak gitu. Gimana sih suasana Gambir di pagi hari yang kita nunggu kereta, kan pasti ada waktu jeda kan dari itu. Bagaimana suasananya, bagaimana keadaannya. Nah, Gambir itu akan berbeda dengan suasana ketika kita di Jatinegara, yang jauh lebih sederhana kan
bangunan stasiunnya kalau gitu kan. Kalau Gambir itu kan udah kayak hampir kayak mall yang bawahnya gitu kan, banyak sekali bukan cuma resto-resto aja, tapi udah kayak mall dan itu nangkep aja gitu. Jadi kamu rekam Waktu tuh di sini. di otaknya tuh pasti ngerekam. Jadi kita kan punya mata ya untuk melihat itu, kemudian kan masuk ke otak gitu. Nah itu hal yang aku rekam di otak karena aku bukan tipe orang yang, karena banyak penulis yang suka mencatat keadaan gitu kan. Oh ada ini dia catat, dia punya catatan khusus gitu. Sedangkan aku sendiri aku malas sekali mencatat. Nah itu adalah terekam di kepala. Jadi bagaimana suasana di Pondok Kopi yang seperti aku ceritakan di novel itu, aku masih mengingat betul bagaimana gerobak-gerobak orang-orang kaum urban kayak gitu ya kita menyebutnya, yang datang dari itu kan memang banyak kan, tinggalnya kan mereka di situ gitu. Itu masih ada bagaimana anak-anak kecilnya mereka dan Iya. kayak gitu. Dan aku pikir tuh gini, ketika aku membaca itu, ini jangan-jangan Arti memang pernah tinggal lama, mungkin setahun atau bagaimana di suatu tempat ini ketika dia bekerja. Itu loh di bayanganku teh. Misalnya kamu dari Salatiga, kemudian mungkin kemudian setelah itu bekerja di Jakarta. Itu yang aku nggak tahu kan dalam hidup kamu. Enggak, jadi aku nggak lama, yaitu kurang dari 2 minggu di sana, karena itu cuma sekadar main kayak gitu kan, sekadar melihat. Terus aku bukan tipe orang yang suka mencatat itu tadi. Jadi ketika aku memerlukan sesuatu untuk bahan tulisanku entah kapan, nah aku tertarik oleh tempat itu, otomatis aku harus ngerekam, yaitu ngerekam dengan kepala kan kayak gitu. Nah itu makanya nggak ketika aku bisa menceritakan bagaimana sekitar 2 tahun lalu, yang 2 tahun lebih itu di Gambir aku duduk kemudian menunggu kereta Argo Bromo, terus di Gambir di stasiun itu kan kita yang di atas itu bisa melihat Monas langsung, terus ada beberapa biarawati yang juga ternyata satu kereta dan lain sebagainya. Itu aku melihatnya udah rekam dari ini, dan itu rekamannya masih ada di kepalaku karena ada 2 biarawati gitu kan. Dan dulu ternyata mereka naiknya dari Gambir satu kereta yang sama, beda gerbong sama aku, terus turunnya sama-sama di Tawang, dan akhirnya ada seorang bruder yang menjemput mereka, seorang bruder. Nah dari Tawang itu kalau untuk menuju Salatiga harus naik bis kecil, karena bis besar untuk waktu itu ya kelihatannya sampai sekarang itu tidak melewati stasiun Tawang. Nah inilah bagaimana dari Jakarta itu bisa sama, kami turun di Tawang dan ada bruder yang menjemput mereka, dan kami satu bis. Nah para susternya, beliau 2 di belakang, terus brudernya itu duduk tidak jauh dari aku kan, aku duduk di situ. Nah koperku kan ada roda tuh, kopernya kan ada roda, dia jalan dari Semarang sampai ke Salatiga. Si bapak brudernya itu ngebantu untuk mengganjal koperku agar dia tidak lari kemana-mana. itu masih benar-benar masih terekam bagaimana. Berapa tahun lalu? 2 tahun lalu? Lebih lah ya, 2 tahunan lalu lah. Lebih, dan itu masih benar-benar terekam jelas kayak gitu. Itu kan suasana atau keadaan yang mungkin bagi sebagian orang oh ya biasa lah orang harus, tapi itu benar-benar kayak kerekam kayak gitu kan. Bagaimana suasana Gambir waktu itu, bagaimana kalau kita di stasiun yang sibuk seperti Gambir itu kan banyak yang antri di lift kan untuk naik atau turun gitu. Terus atau enggak, kalau enggak antri di lift mereka antri di eskalator terus. Nah itu aku lebih milih naik turun tangga kayak gitu karena untuk menghemat waktu dan sebagainya. Suasana yang seperti itu kan cukup menarik sebenarnya untuk menulis. Nah orang kan kadang lupa ya, mereka hanya melihat stasiun sebagai tempat perhentian dan kedatangan kereta kan kayak gitu. Sedangkan sebenarnya kan enggak, ada hal yang bisa kita tangkap kayak gitu. Kau bisa sambil minum loh, bebas. Ada roti, ada 2 roti juga. Aku tadi beli 2 roti. Lagi pegang lukisan Arti. Terus gini Ti, nah Arti itu sekarang sedang mempersiapkan kayak novel atau jenisnya nggak sih, buku?
Dalam beberapa waktu ini, tahun ini aku kurang tahu ya, tapi memang ada novel yang sudah selesai dalam artian ya sudah apa namanya sampai kata tamat. Tapi kan novel itu belum bisa dikatakan benar-benar selesai. Karena itu novel sampai tamat itu belum berarti dia novel yang sudah matang kan. Gitu, jadi harus dimatangkan lagi. Nah itu sudah dibenerin beberapa bulan sih saya. Novel itu selesai setelah 1 tahun kemudian dibenerin waktu itu sampai 3 bulan terus ditangani editor, tentu aja lebih butuh waktu lagi. Nah, perjalanan sebuah naskah novel itu kan sebenarnya seperti itu gitu, enggak begitu jadi terus terbit gitu kan, enggak. Jadi ada waktu-waktunya. Terus kumpulan cerita pendek disusun mungkin tahun ini atau enggak tahun depan, kayak gitu. Nah, untuk penulisan yang lain, apakah sekarang masih menulis novel? Ada novel yang sedang dikerjakan kayak gitu. Terus aku juga punya jadi yang sebelum tadi itu, yang novel yang sebelumnya itu sudah dipenerbit atau bagaimana prosesnya sekarang? Sekarang baru dibaca editor. Oh gitu. Itu tentang apa? Arti? Itu novel yang cukup panjang, karena lebih panjang dari Sunyi Dada Sumirah gitu kan. Ceritanya agak pelik sih, tapi Sunyi Dada Sumirah itu kan ada beberapa waktu ya. Jadi kan ada beberapa waktu karena ada eranya si anaknya, eranya ibunya gitu kan, eranya neneknya. Nah itu lebih, kalau yang novel ini settingnya 1930-an, jadi jauh lebih kesana lagi kayak gitu. Nah karena aku sudah menulis beberapa gitu ya, jadi kayak hero apa ya namanya ya, ketika naskah itu jadi bukan hanya bahagia sih, tapi juga ada ragu, ini naskah ini udah bener bagus atau belum. Tentang apa sih naskahnya? Naskahnya aku belum bisa menceritakan banyak tentang apa ya, karena kan baru dalam proses apakah ini menarik atau enggak gitu. Jadi aku belum. Nah, kalau udah di penerbit itu kan tinggal proses akhirnya aja kan. Tapi kan naskah itu kan tidak seperti yang aku katakan tadi kan, ketika itu sudah jadi terus terbit gitu kan, enggak gitu. Ya itu menceritakan bukan tentang apa yang tentang banyak ya, ada biasa ya lah, cinta itu kan universal. Cinta, okay. Jadi ada di sana, cuman tidak melulu soal cinta. Jadi ada hubungan, terus tokoh utamanya perempuan, dia kayak gitu. Kenapa ada unsur cinta itu universal, dan cinta itu kan bentuknya banyak sebenarnya kan gitu, bukan sekadar ketika ada satu buah cerita terus dikatakan bahwa itu picisan dan sebagainya kan, enggak gitu. Ada banyak versi, banyak sudut pandang kayak gitu. Nah itu masuk di sana kayak gitu. Terus untuk tokohnya perempuan itu pasti kayak gitu. Terus nah berbedanya dengan naskah yang sedang aku tulis sekarang, tokohnya laki-laki. Aku tidak memperbanyak tokoh perempuan untuk di yang sekarang yang sedang aku tulis. Kenapa? Ya karena kebutuhannya seperti itu. Karena cerita itu kita kan membutuhkan. Apa kamu ingin men-challenge dirimu juga? Misalkan mungkin kamu terlalu banyak tokoh perempuan selama ini. Oh enggak, sebenarnya kalau baca cerpen-cerpenku ada juga kok tokohnya laki-laki ya gitu. Bahkan di cerita pendek yang judulnya Cinta yang Bodoh Harus Diakhiri, itu kan tokohnya laki-laki. Terus banyak tokoh laki-laki sebenarnya, maksudnya tidak bukan kemudian semua tokohnya perempuan, enggak. Jadi ada tokoh-tokoh laki-laki itu banyak di cerita-cerita pendekku. Jadi bukan hal yang baru untuk menjadikan laki-laki sebagai tokoh kayak gitu kan. Tapi emang untuk
novel, bahkan ada beberapa naskah sih, maksudnya coretan-coretan tentang mana nanti yang akan dikembangkan jadi novel dan lain sebagainya itu udah ada, tapi harus dikerjakan salah satu, karena kalau nggak gitu nggak akan selesai. Racunnya penulis itu kan kalau ada banyak ide terus ingin semuanya segera ditulis, dibabat gitu kan, sedangkan itu nggak bisa, sedangkan tenaga itu terbatas, sangat terbatas sekali. Nah, aku sendiri bukan tipe penulis yang memiliki spirit bahwa setiap hari harus menulis kayak gitu. Ketika memang tidak bisa menulis, aku nggak nulis gitu. Memang ketika harus ada hal lain, ya hal lain yang aku lakuin kayak gitu. Makanya bisa ada waktu untuk melukis atau ada waktu untuk menonton film ketika malam kayak gitu kan. Jadi menulis itu kan ketika malam biasanya. Kalau sedang lelah, aku lebih milih nonton anime kayak gitu, nonton kartun-kartunnya dari Ghibli atau Itu kamu sejak lama ya anime? Sejak kecil atau? aku sejak kecil. Jadi memang aku suka nonton film itu sejak kecil. Nah, makanya hobiku adalah menonton film pendek, film panjang sebelum pandemi. Bahkan aku selalu menyempatkan diri untuk bisa nonton di bioskop kan kayak gitu kan. Karena film itu satu wahana tersendiri kalau untukku, untuk bukan sekedar hiburan tapi juga ada satu yang bisa diambil dari sana dan lain sebagainya. Dan pengaruh nggak itu ke tulisanmu juga membentuk? Pasti, karena kebanyakan penulis fiksi itu pasti kebanyakan ya, mungkin ya tidak semua atau apa, seringnya itu suka menonton film kayak gitu, karena film itu sebenarnya adalah sesuatu yang divisualkan, sedangkan kami itu kan menjabarkan dengan tulisan kayak gitu kan, sama-sama bawa cerita kan, bahkan sama-sama ada sastranya di situ, entah itu di novel, di prosa ataupun di film biasanya kayak gitu. Nah, juga selain itu juga film-film dokumenter itu juga aku suka nonton. Jadi emang sinema itu sangat menarik, entah sinema dari dalam negeri atau dari luar. Tapi emang dari kecil aku suka nonton film kayak gitu, dan itu emang terbawa sampai sekarang. Kalau anime emang aku suka nonton anime, meskipun bukan anime yang baru ya, tapi kalau dari Ghibli dan lain sebagainya itu kan, Ghibli itu kan salah satu kartun-kartunnya atau animasinya selalu menarik kalau menurutku, karena ada unsur-unsur fiksinya itu bukan sekedar yang seperti yang kita tonton kebanyakan kayak gitu kan, tapi ada surrealismenya dari Ghibli itu sangat menarik. Nah, itu sering yang aku tonton juga sampai sekarang kayak gitu. Film itu hal penting. Nah, untuk drama-drama juga aku nonton, meskipun untuk drama-drama dari misal Korea dan sebagainya lah, itu kan ceritanya kan banyak yang menarik sebenarnya. Nah, itu biasanya dipelajarin itu gimana dan sebagainya. Ini ternyata konfliknya kayak gini, seru ya kayak gitu. Nah, itu yang kenapa sampai saat ini nonton film itu masih menarik kayak gitu. Dan kamu juga ini ya, Ti, kamu berpuisi gitu ya? Apa memang sejak dari dulu juga nulis puisi ya, Arti? Nulis puisi dulu waktu SD. Jadi aku punya buku yang dari aku SD sampai sekarang masih ada. Buku Catatan. Oh ya? Ada puisinya, itu masih ada sampai sekarang di rumah. Terus kalau untuk puisi sebenarnya lama ya aku nggak pernah nulis puisi ya. Puisiku satu-satunya yang bisa jadi, dan itu cuma 4 biji aja waktu itu, dan cuma di Jawa Pos. Itu pun karena bener-bener aku ingin menulis puisi. Jadi waktu itu aku pulang ke rumah, terus setiap pulang ke rumah ibuku itu memulai punya, kan pasti nonton TV gitu kan, akhirnya nulisnya di Word-nya, Microsoft Word-nya di HP gitu, sambil nonton TV sambil ngobrol sama ibu. Karena waktu itu memang pingin, nah kalau puisi itu nulisnya kayak gitu. Makanya ketika, kenapa nggak nulis puisi lagi, kenapa nggak segampang itu nulis puisi. Menulis puisi itu nggak
segampang hanya karena dia pendek, dia nggak sepanjang prosa ya, tapi tidak sederhana itu gitu loh. Makanya kenapa jadinya 4 biji dan yang dimuat yang 4 biji itu aja karena nulisnya 4 biji. Jadi kamu sebagai orang yang mengalami menulis cerpen dan puisi, lebih berat puisi menurut kamu? Puisi itu kayak memiliki dunia yang lain ya. Kalau menurutku yang sebenarnya bukan saja unik tapi menarik kayak gitu. Bagaimana sebuah peristiwa kemudian direkam menjadi beberapa bait kayak gitu kan. Nah, sedangkan prosa itu bagiku lebih leluasa untuk menjabarkan sesuatu karena kan kita bercerita gitu kan, dan jauh lebih panjang kayak gitu. Nah, puisi yang baik itu yang bagaimana gitu kan kita masih bertanya sampai meringkesnya sekarang, ya. Iya, meringkesnya. Makanya waktu itu yang dimuat Jawa Pos, kenapa satu rel diambil dari tokoh-tokoh perempuan di Mahabharata sama Ramayana, karena itu yang ketangkep itu kayak gitu. Nah, setelah itu ya udah mau nulis dari tokoh lainnya belum bisa sampai sekarang karena butuh perenungan sih ya. Karena kan aku nulis prosa, nulis cerita pendek pun kayak gitu. Kenapa cukup lama